Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunia Milanti. Di sini saya akan menerangkan mengenai sintesis dan reaksi-reaksi dalam senyawa asam karboksilat dan turunannya. Seperti kita ketahui bahwa gugus asam karboksilat ini memiliki gugus karbonil di mana atom C berikatan rangkap dengan atom O. Di dalam gugus asam karboksilat ini, gugus karbonil berikatan dengan elektron negatif, yaitu pada atom Cl, O, dan N. Baik, di sini kita dapat mensintesis asam karboksilat melalui oksidasi langsung terhadap alkena. Dapat kita ketahui jika gugus alkena bereaksi dengan KMnO4, maka di sini akan berlangsung pemutusan terhadap alkena sehingga terbentuk 2 unit asam karboksilat. Atau jika ada salah satu alkena yang tersubstitusi penuh, maka akan menghasilkan keton dan asam karboksilat. Atau oksidasi juga dapat berlangsung terhadap alkohol primer atau yang disebut dengan aldehid. Sebagai contohnya, di sini kita terdapat aldehid yang akan diubah menjadi asam karboksilat dengan menggunakan reagen Tollens. Selanjutnya ada oksidasi benzelik terhadap alkil benzena. Di sini terdapat alkil benzena dengan direaksikan dengan KMnO4 panas, maka di sini akan menghasilkan asam karboksilat. Sama halnya dengan sebelumnya. Begitu pula dengan hidrolisis sianohidrit atau yang disebut dengan nitril. Nitril ini setara dengan asam karboksilat dan memiliki tingkat oksidasi yang setara. Nah, maka di sini jika senyawa nitril dihidrolisis maka akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Untuk pembentukan nitril ini dari aldehid atau keton, jika direaksikan dengan HCN akan menghasilkan dari hidrolisis sianohidrit ini akan menghasilkan alpha hidroksil asam karboksilat. Jadi terdapat satu gugus hidroksi. Selanjutnya, asam karboksilat juga dapat diperoleh dari karbonasi reagen Grignard. Di sini kita memiliki reagen Grignard di mana terbuat dari alkil halida dan logam magnesium. Kemudian reagen Grignard ini akan direaksikan dengan CO2. Jadi akan terbentuk di sini ada ion karboksilat. Jadi gugus COO-nya ini berasal dari CO2. Dan saat dihidrolisis ini akan menjadi asam karboksilat. Contoh lain pun dapat dilakukan melalui reaksi dengan areobromin dengan logam magnesium, maka akan membentuk areomagnesium bromida. Selanjutnya direaksikan dengan CO2 dan dihidrolisis akan menjadi asam karboksilat. Contoh lain di sini terdapat butil klorida lalu menjadi butil magnesium klorida. Di sini kita memiliki CO2 yang dimana kedua oksigen ini berikatan dengan karbon yang bermuatan positif, maka di sini karbonnya bermuatan negatif dari Grignard dan bersifat nukleofil dan akan berikatan dengan atom CO2 sehingga apabila dihidrolisis akan menjadi asam pentanoat. Selanjutnya terdapat asil klorida di mana di sini dapat mengalami substitusi melalui adisi nukleofilik yang diikuti eliminasi. Jadi di sini asil akan mengalami serangan nukleofil kepada karbonilnya, jadi ini ke sini sehingga terikat seperti ini. Selanjutnya kita memiliki intermediate tetrahedral, kemudian elektron bebas yang berasal dari oksigennya akan kembali ke karbon dan melepaskan lifin sehingga memperoleh senyawa asil atau senyawa karbonen yang lain. Jadi pada yang pertama tadi pembuatan intermediate tetrahedral disebut dengan adisi nukleofilik, dan yang terakhir terjadi eliminasi yang dimana terjadi pemutusan leaving sehingga diperoleh senyawa asam karboksilat.
Adapun contohnya di sini ada asil yang akan bereaksi dengan air. Di sini air terdapat elektron bebas yang akan menyerang karbonil dan ada perpindahan elektron dari karbon ke oksigen sehingga membentuk intermedian tetrahedral. Kemudian elektron bebasnya akan kembali lagi ke karbonil dan melepaskan gugus klorida. Selanjutnya di sini terjadi deprotonasi dan terbentuk asam karboksilat. Dapat kita lihat di sini bahwa nukleofil akan selalu menyerang karbonil. Selanjutnya adalah kereaktifan relatif dari turunan asil terhadap adisi nukleofilik eliminasi. Jadi asil klorida ini adalah yang paling reaktif karena mengandung gugus halogen yang merupakan gugus yang paling baik. Selanjutnya ada anhidrid asam, lalu ester, dan yang terakhir adalah amida. Jadi amida ini adalah bisa dibilang yang paling tidak reaktif. Dapat kita lihat di sini merupakan bagaimana cara untuk mengsintesis asil halida. Yang pertama dapat mereaksikan asam karboksilat dengan tionil klorida. Selanjutnya bisa juga asam karboksilat direaksikan dengan PCl3. Dan yang terakhir asam karboksilat dengan PCl5. Jadi sebetulnya ini mirip dengan konversi dari alkohol menjadi alkil halida. Di sini terdapat mekanisme yang seperti tadi antara asam karboksilat dengan SOCl2. Di sini gugus karbonilnya akan menyerang atom S, kemudian terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen, kemudian terjadi eliminasi di mana elektron bebas ini pindah ke atom S, kemudian terjadi pelepasan gugus Cl. Selanjutnya terjadi serangan kembali dari nukleofil yaitu Cl- ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron dan di sini akan terjadi perpindahan ikatan di mana di sini ada yang terbentuk dan ada ikatan yang putus. Dan yang terakhir maka akan menghasilkan asil klorida. Selanjutnya adapun di sini adalah reaksi umum terhadap asil halida yang dimana tadi asil halida ini dapat dibuat dari asam karboksilat dengan SOCl2 atau PCl3 atau PCl5. Kemudian asil klorida ini karena bersifat sangat reaktif maka dapat dikonversi menjadi anhidrida asam melalui reaksi asam karboksilat dengan garam atau direaksikan dengan alkohol dan membentuk ester ataupun direaksikan dengan amina untuk membentuk amida. Selanjutnya anhidrida asam juga dapat diperoleh dari reaksi antara asil halida dengan asam karboksilat. Bisa dimisalkan di sini kita reaksikan langsung asam karboksilat dengan asil halida sehingga memperoleh anhidrida asam. Anhidrida asam ini dapat direaksikan dengan alkohol menjadi ester atau dengan amida akan menghasilkan amida. Selanjutnya kita lihat reaksi esterifikasi. Esterifikasi ini secara umum adalah reaksi pembentukan ester. Misalnya di sini ada asam karboksilat direaksikan dengan alkohol dan kita gunakan katalis karena asam karboksilat ini kurang reaktif dibanding asil halida yang lain sehingga menghasilkan ester. Selanjutnya ada reaksi asam asetat dengan etanol dengan penambahan asam sehingga akan menghasilkan etil asetat. Adapun mekanisme reaksi esterifikasi di mana oksigen ini akan terjadi protonasi di mana atom oksigen akan berikatan dengan H. Selanjutnya terjadi polarisasi di mana terjadi perpindahan ke arah oksigen
Selanjutnya, karbonil ini bermuatan positif dan terjadi serangan dari elektron bebas ke karbon tersebut sehingga terjadi intermedian tetrahedral. Selanjutnya terjadi dorongan elektron kembali. Jadi tadi reaksi adisi dan sekarang reaksi eliminasi. Kemudian terjadi pelepasan molekul air karena molekul air adalah gugus yang baik sehingga membentuk ester terprotonasi yang mengalami deprotonasi sehingga terbentuk ester. Di sini ester pun dapat diperoleh dari asil halida karena asil halida ini seperti kita ketahui merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif sehingga dapat dikonversi menjadi beragam turunan asam karboksilat. Di sini misalnya benzoil klorida direaksikan dengan alkohol, maka yang terjadi adalah serangan O dari alkohol tersebut karena bersifat nukleofil yang akan masuk ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron dan akan mengakibatkan pelepasan gugus klorida sehingga diperoleh etil benzoat. Selanjutnya, di sini kita belajar mengenai transesterifikasi. Apa beda? Di sini karena disebut transesterifikasi, maka kita reaksikan ester menjadi ester yang baru. Jadi ester kita reaksikan dengan alkohol membentuk ester yang baru yang sifatnya berbeda dengan ester sebelumnya. Misal di sini metil akrilat, kemudian kita reaksikan dengan butil alkohol, maka akan terjadi pertukaran gugus alkil membentuk butil akrilat dengan metanol. Selanjutnya ester pun dapat dihidrolisis membentuk asam karboksilat kembali. Di sini biasanya hidrolisis ester dilakukan pada keadaan basa. Karena di sini diperoleh produk yaitu garam karboksilat, maka reaksi ester dalam suasana basa ini disebut juga reaksi saponifikasi karena produk yang terbentuk ini, garam karboksilat, adalah sabun. Sesuai dengan mekanisme umum yang tadi, maka akan terjadi adisi terlebih dahulu, mana pasangan elektron bebas dari oksigen akan menyerang gugus karbonil. Kemudian terjadi perpindahan elektron, dan elektron tersebut akan mengalami eliminasi, dan akan terjadi pelepasan ion alkoksida dan terbentuk asam karboksilat. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat sintesis amida. Amida ini dapat disintesis dari asil halida dan amina. Seperti kita ketahui, asil halida ini adalah turunan asam karboksilat yang sangat reaktif. Untuk mekanisme reaksinya pun sama. Di sini terdapat adisi terlebih dahulu, di mana dari amina ke karbonil, kemudian dari karbonil terjadi perpindahan elektron kepada oksigen. Selanjutnya, pasangan elektron ini akan kembali membentuk gugus karbonil dan melepaskan gugus klorida. Selanjutnya di sini terjadi deprotonasi sehingga diperoleh amina yang netral. Selanjutnya amida tersebut dapat diperoleh dari anhidrida asam karena anhidrida asam ini cukup reaktif sehingga dapat dikonversi menjadi amida. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ester juga dapat dikonversi menjadi amida melalui reaksi antara ester dengan amina. Contohnya di sini ada etil kloroasetat dititrasi dengan amoniak membentuk kloroasetamid. Jadi mekanismenya adalah di sini terjadi serangan elektron dari atom N ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron dan terjadi eliminasi yaitu pelepasan gugus asid sehingga terbentuk kloroasetamida. Adapun contoh soal di mana terdapat siklopentilklorida, kita reaksikan dengan magnesium, kemudian CO2 dan hidrolisis.
Jadi pertama-tama kita reaksikan siklopentilbromin yang direaksikan dengan magnesium. Di sini kita memiliki karbon yang bermuatan negatif bersifat nukleofil. Kemudian di sini kita mempunyai CO2, maka karbon ini akan menyerang CO2 sehingga membentuk senyawa seperti ini. Dan dihidrolisis menggunakan asam membentuk asam karboksilat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai asam karboksilat dan turunannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.